Baiklah, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai disjoint sets dan graphs. Jadi, apa itu disjoint sets dan sets? Pertama-tama kita akan membahas mengenai sets. Sets merupakan suatu kumpulan data yang memiliki nilai yang unik, yang artinya sets tidak bisa menyimpan value yang sama secara berulang. Apabila kita ingin menyimpan kumpulan data dengan value yang berulang, maka kita dapat menggunakan array. Sets dapat menampung data berupa char maupun integer. Sedangkan disjoint sets dan sets itu berbeda. Disjoint sets biasa juga disebut dengan union find, di mana ciri-ciri dari disjoint sets adalah tidak adanya persamaan anggota di antara kedua sets. Disjoint sets memiliki 3 operasi dasar, yaitu create, find, dan union. Ini merupakan contoh disjoint sets dari elemen 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk operasi disjoint sets yang pertama adalah create sets, atau biasa juga dikenal dengan make set. Sesuai namanya, fungsi dari operasi ini adalah membuat set baru yang memiliki suatu elemen X. Sebuah set yang baru dibuat awalnya tidak memiliki parent ataupun child. Maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyimpan nilai parent set baru ini sebagai nilai dari set ini sendiri, yang memiliki nilai parent yang sama dengan nilai set itu sendiri merupakan root. Operasi kedua adalah find set, yaitu operasi yang berfungsi untuk mereturn nilai root dari sebuah set dan mengecek apabila sebuah elemen termasuk dari suatu set. Maka dari itu, fungsi ini memiliki 2 kasus, yaitu secara rekursif mencari parent dari suatu elemen set, dan ketika akhirnya menemukan root sebagai root dari sebuah set. Contoh pada kasus sebelah ini, kita akan melakukan operasi find set 1. Sesuai gambar berikut, kita lihat bahwa operasi ini akan mengecek nilai dari parent elemen 1, yaitu elemen 2. Maka akan dilakukan lagi rekursi untuk mencari parent dari elemen 2. Operasi ini mencari lagi nilai parent dari elemen selanjutnya. Bisa kita lihat bahwa parent dari elemen 2 adalah 4. Lalu fungsi ini akan menjalankan rekursi lagi untuk mencari parent dari elemen 4. Pada tahap akhir ini ditemukan bahwa elemen 4 memiliki nilai parent yang sama, yaitu 4. Hal ini berarti elemen 4 adalah root. Maka dengan ini dapat kita ketahui bahwa elemen 1 terdapat pada suatu set yang mempunyai nilai root 4. Sama halnya dengan elemen yang dikunjungi sebelumnya, yaitu elemen 2. Union. Ini merupakan fungsi operasi terakhir dari disjoint set. Yaitu sama seperti struct, union juga merupakan tipe data yang dibangkitkan di mana anggotanya menggunakan secara bersama ruang penyimpanan memori yang sama. Berbeda dengan struktur yang masing-masing variabel menempati lokasi memori yang berbeda. Jumlah bytes yang digunakan untuk menyimpan union adalah sedikitnya cukup untuk menyimpan data terbesar yang ditangani. Tipe union umumnya digunakan untuk menangani 1, 2, atau 3 variabel dengan tipe yang mirip. Biasanya union digunakan untuk buat tree kecil menjadi bagian dari tree yang lebih besar atau menjadi subtree dari tree yang lebih besar. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu graph. Graph merupakan suatu struktur data non-linear yang terdiri dari nodes dan edges. Biasanya graph digunakan untuk menggambarkan suatu jaringan yang terhubung pada suatu kota. Ada 2 jenis graph, yaitu directed dan undirected, di mana pada directed graphs kita dapat melihat arah dari sebuah edge, sedangkan pada undirected graphs arah dari edges bersifat bebas. Untuk menunjukkan hubungan dari tiap node pada graph, kita dapat menggunakan adjacency list matrix. Minimum spanning tree dan shortest path. Minimum spanning tree merupakan suatu metode pembuatan tree dengan meminimalisir panjang dari edges. Metode ini biasanya digunakan perusahaan-perusahaan untuk meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan. Ada beberapa metode untuk mencari MST, seperti Prim's algorithm, Kruskal algorithm. Sedangkan shortest path merupakan metode pencarian jarak terpendek antara 2 titik.
Shortest path ini biasa kita gunakan Dijkstra algorithm. Yang pertama kita bahas adalah Prim's algorithm. Jadi cara kerja algoritma ini adalah mencari MST dengan melihat edge terkecil dari node yang aktif. Lalu node aktif ini akan dipindahkan ke suatu array dan node tujuan dari edge tersebut akan menjadi node aktif berikutnya. Apabila jumlah node yang ada pada array sudah sama dengan jumlah node yang ada pada graf awal, maka proses ini selesai. Di sini mungkin lupa tertulis, tapi awalnya kita harus mengurutkan sesuai dengan urutan edge terkecil hingga edge terbesar. Nah, metode berikutnya yaitu Kruskal algorithm, yaitu hampir sama dengan Prim's, namun bedanya Kruskal mengambil nilai edge minimum kecuali terjadi looping pada MST atau semua node sudah dikunjungi. Jadi cara kerjanya ini dia akan melakukan sorting terlebih dahulu dengan melihat nilai edge terkecil, lalu dia akan mengunjungi satu persatu sesuai dengan urutan edge terkecil hingga terbesar. Hingga semua node sudah dikunjungi, maka algoritma ini akan selesai. Ini terakhir Dijkstra algorithm yang merupakan metode untuk mencari shortest path. Hampir sama dengan Prim's, di mana node awal akan ditandai sebagai node aktif, lalu berdasarkan tujuan akhir dari shortest path, kita akan mengambil edge dengan nilai terkecil. Proses ini akan berhenti apabila kita sudah mencapai tujuan akhir dari shortest path. Sekian materi dari saya, terima kasih.